saya punya pangkat Letnan Kolonel, Korpsnya Infanteri. Saya lulusan Akademi Militer tahun 2004. Kemudian saya keluarga anak 4, asli Palembang. Asal saya Palembang, istri saya Palembang. Kemudian pendidikan sekolah saya, maksudnya pendidikan militer dari Lettu Kapten. Saya laksanakan penugasan di Papua selama 10 tahun, kemudian pindah ke Jawa Barat di Kodam 3 Siliwangi selama kurang lebih 5 tahun, kemudian baru bergabung ke Kodam 2 Sriwijaya kurang lebih 6 tahun, dan sekarang saya melaksanakan tugas di Kabupaten Kerinci ini kurang lebih 1,5 tahun lebih sudah menjalankan saya. Demikian. Nah ini Pak, izin menyampaikan bahwa kami di SMK 2 Kerinci sudah melakukan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa kelas 10 dan kelas 11. Jumlah peserta didiknya kurang lebih 220 orang siswa. Selama 4 hari dimulai tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang dilatih oleh anggota Kodim 0417 Kerinci. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas kontribusi luar biasa dari Kodim 0417 Kerinci dalam kegiatan peningkatan kedisiplinan sekolah. Izin Pak, pelaksanaan kegiatan ini dilatih oleh anggota Kodim 0417 Kerinci. Berapa orang ya Pak? Nah, jadi kegiatan LDKS ini berdasarkan permintaan dari sekolah. Untuk melaksanakan pelatihan itu kita menyiapkan pelatih kurang lebih 4 orang, ditambah 1 orang koordinatornya yaitu Dan Ramil 01 yang posisinya ada di Sulawesi. Di saat ini yang melatih anak-anak atau siswa-siswa yang memang disiapkan untuk latihan kepemimpinan ini ya sebanyak kurang lebih 4-5 orang. Boleh kami mendapatkan informasi pelatih dari Kodim atau Koramil mana ini Pak? 2 orang juga kita libatkan dari Koramil 01 di Gunung Kerinci. Jadi 2 orang Gunung Kerinci, 2 orang dari Kodim. Dan memang mereka punya kemampuan untuk melatih kedisiplinan anak-anak sekolah. Oke Pak, kami ingin tahu nih informasi dari Bapak selaku Dandim 0417 Kerinci, seberapa penting kegiatan LDKS ini diterapkan di sekolah Pak? Jadi saya sebenarnya mengucapkan syukur alhamdulillah kegiatan LDKS ini mungkin baru pertama ya Pak Kepala Sekolah dilaksanakan di SMK Negeri 2 ini. Kegiatan LDKS ini merupakan salah satu upaya sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa-siswinya dalam segala lini. Segala sesuatu itu kita harus disiplin terlebih dahulu. Nah, pendidikan disiplin itu kan tidak bisa diberikan di sekolah secara keseluruhan, tetapi kedisiplinan itu juga harus dikerjasamakan dengan instansi-instansi terkait. Salah satunya Kodim 0417 Kerinci yang bisa memberikan latihan kedisiplinan. Nah, latihan kedisiplinan ini harapannya bisa membentuk karakter anak-anak yang saat ini sedang bersekolah, kemudian memberikan pengalaman, pengetahuan, kemudian memberikan informasi, pengalaman bagi mereka yang nantinya bisa menjadi bekal ke depan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Jadi menurut saya latihan kedisiplinan ini sangat-sangat dibutuhkan di zaman sekarang karena memang sangat terbatasnya, sangat minimnya pelajaran disiplin yang ditanamkan di sekolah maupun didapat dari tempat-tempat lain. Oh ya Pak, kami dapat informasi dari sang pelatih dari 220 siswa yang ikut kegiatan ini terpilih 27 orang siswa yang dinyatakan berhak mendapatkan baret pasukan khusus SMK Negeri 2 Kerinci. Nanti setelah mendapatkan penghargaan ini, kemana nanti seharusnya kita arahkan? Ya, kalau berdasarkan permintaan dari sekolah itu kan memang diharapkan ada keterwakilan atau calon-calon anak-anak yang memang nanti akan dikembangkan kemampuannya agar
agak sedikit lebih banyak. Harapannya nanti anak-anak yang sudah terpilih tersebut bisa menjadi contoh atau teladan bagi rekan-rekannya lain, atau mungkin bisa menjadi leaders atau tim ajunya untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang lain agar bisa lebih disiplin. Nah, harapannya juga anak-anak yang 27 orang ini dia juga mau mengembangkan karakternya untuk lebih baik. Jadi jangan sampai juga nanti sudah terpilih 27 orang ini dia tidak bisa memberikan disiplin atau bisa menjadi pelopor bagi kawan-kawannya yang tadinya diharapkan sekolah agar bisa sesuai dengan keinginan sekolah. Nah, harapan saya juga mereka ini yang 27 orang ini bisa mengembangkan kreativitas, kemudian imajinasi, inovasi untuk berupaya mengembangkan bagaimana SMK Negeri 2 ini nantinya bisa menjadi sekolah favorit atau sekolah unggulan. Nah, segala sesuatunya itu kan butuh kerja keras. Nah, ini merupakan salah satu kerja keras yang harus dilaksanakan oleh 27 orang tersebut untuk meningkatkan motivasi kawan-kawan lainnya sehingga sekolah ini makin lama makin baik. Sekolah ini menjadi sekolah-sekolah unggulan atau sekolah yang menjadi tujuan anak-anak yang nantinya baru selesai tamatan SMP yang mencarinya di SMK Negeri 2. Jadi mereka punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Selain dia harus belajar, tetapi dia juga dituntut untuk berinovasi, berimajinasi, berkreasi bagaimana sih mengembangkan SMK Negeri 2 ini, baik itu dari segi organisasi, baik itu dari segi disiplin, baik itu dari segi prestasi dan lain-lainnya. Nah, itu tadi harapannya seperti itu. Ya, gitu. Oh ya Pak, apakah ada keuntungan bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu kelebihan khusus dari Kodim atau Koramil untuk kedepannya Pak? Kalau keuntungan itu sebenarnya itu tidak bisa dinilai dari materi atau apa, atau dari segi uang. Pembelajaran itu keuntungannya itu kita mendapat pengalaman dan ilmu pengetahuan. Saya kira pengalaman dan ilmu pengetahuan itu sudah merupakan keuntungan yang sudah sangat luar biasa. Karena dia dilatih, diajari, dia membentuk karakter dirinya yang nantinya apabila dia mampu meningkatkan karakter, disiplin dan lain sebagainya, dia bisa akan gampang untuk bersosialisasi di luar. Dia akan gampang mungkin untuk mendapatkan pekerjaan karena dia sudah punya karakter, dia punya disiplin, dia sudah punya tekad. Nah, itu seperti itu. Kalau hanya sekedar dilihat dari keuntungan dan lain sebagainya, ya keuntungannya bukan dari segi materi tapi dari segi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Nanti juga mungkin dia juga akan menjadi apa ya, istilahnya itu peluncur dari sekolah ini nanti bisa berkomunikasi ke sekolah-sekolah lain. Makanya tadi saya pesan kepada Bapak Kepala Sekolah, apa yang bisa dikembangkan organisasi-organisasi kedisiplin, organisasi kesiswaan yang bisa dikembangkan di SMK Negeri 2 ini segera dikembangkan, karena jangan sampai kita kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar Kerinci atau yang di luar Jambi. Kalau kita berkaca dari sekolah-sekolah yang di luar itu, rata-rata sekolah di luar itu sudah mempunyai kompetensi yang sudah cukup baik. Kita berkaca dengan sekolah yang ada di Palembang dan lain sebagainya, banyak organisasi-organisasi bentukan yang sifatnya mengajarkan atau yang sifatnya melatih siswa-siswanya disiplin, itu menghasilkan bibit-bibit yang unggul, baik itu bisa masuk ke tingkat perkuliahan atau tingkat sekolah kedinasan ataupun sekolah-sekolah yang lainnya. Harapannya input dari pembelajaran ini atau pelatihan ini bisa menghasilkan output anak-anak kita itu berhasil untuk mendapat sekolah-sekolah lanjutan yang sesuai dengan keinginan. Itu mungkin keuntungannya saya kira dari situ. Apa pesan dari Bapak Dandim 0417 Kerinci untuk siswa-siswi atau sekolah di seluruh Indonesia atau di kabupaten khususnya Kabupaten Kerinci dalam kegiatan
Jadi pesan saya kepada anak-anak, khususnya adik-adik yang saat ini sedang sekolah di SMK Negeri 2 maupun juga di sekolah-sekolah di luar SMK Negeri 2 di Kabupaten Kerinci. Yang pertama, tuntutlah ilmu itu setinggi langit. Kalau ada pepatah bilang itu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa kita tuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Karena Cina itu bisa membuat apapun yang ada di dunia ini. Sampai terakhir kalau kita lihat di media sosial itu, Cina itu bisa membuat matahari buatan. Jadi kita itu mengembangkan ilmu pengetahuan itu setinggi-tingginya. Jangan pernah bosan kita belajar, jangan pernah bosan kita menimba ilmu. Kalau ada lagi pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke liang kubur atau ke liang lahat. Nah, jadi sampai mati pun kita harus menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk menjadi nilai jual nantinya kita kepada masyarakat, kita kepada orang yang memang membutuhkan kita. Semakin tinggi isinya kita, semakin banyak kita punya kemampuan, atau semakin berisinya kita, semakin mahal harga jual kita. Jadi pesan saya kepada anak-anak, isilah hari-hari itu dengan belajar, isilah hari-hari itu dengan berprestasi. Berprestasi itu tidak hanya melalui pembelajaran sekolah atau nilai ranking, tapi prestasi itu bisa dilakukan dengan cara-cara lain. Mungkin dia prestasi dalam bidang atlet, taekwondo. Kalau sekolah kan ada boxer ya, boxer. Mungkin dari segi yang lain, itu semuanya pembelajaran. Harapannya itu bisa menjadi bekal ke depan anak-anak atau adik-adik yang bersekolah di Kerinci ini untuk mendapatkan sekolah-sekolah atau universitas yang sesuai dengan keinginannya. Gitu. Oke Pak, terima kasih informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua.